ini hawa-hawa ini bisa menjadi langkah yang ketiga. Kalau sampai mereka tidak bisa kita tahan, kita tidak bunuh, tidak kita kalahkan, maka bisa secara perjalanan duniawinya negara Indonesia bisa dikenal sebagai negara komunis. Itu tertutupi dengan adanya isu-isu. Maka saya yakin sekali lagi, memerangi PKI artinya memerangi bagian dari pergerakan Zionis internasional. Dan saya Rahmat Baiknya siap berjuang bersama Ustaz Alfian Tanjung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Secara pribadi, seorang Alfian yang menekuni gerakan PKI kadang-kadang merasa perlu mengkonfirmasi. Cukup deras orang mengatakan bahwa PKI tidak ada aktivitas PKI. Dia ngomong PKI itu sebenarnya adalah PKI yang ingin membangunkan kembali PKI, dan tentu juga sama ya, proses hukum yang saya alami terus menerus belakangan juga ada beberapa lagi yang datang dan tentu juga jadi bahan wawancara kita. Sebetulnya antara rencana kelompok Zionis, Bavaria, Illuminati, dan kajian-kajian Ustaz Salim Bakas itu sehubungan dengan gerakan komunis dengan PKI budaya baru ini, di mana dia punya koneksi, korelasi di mana kajian-kajian kita? Ya, baik. Sudah mulai. Terima kasih Ustaz Alfian Tanjung. Beliau dalam buku saya juga banyak menginspirasi saya dalam semangat untuk menyampaikan kebenaran. Saya sebetulnya memerhati beliau dan saya mendukung luar biasa. Bahkan jika suatu saat beliau ada dalam kesempatan untuk berjuang, saya Rahmat Baiknya siap berjuang bersama Ustaz Alfian Tanjung. Amin. Jadi saya beliau adalah pejuang, mujahid yang cinta NKRI, cinta pada rakyat Indonesia, dan tentunya siap bela Islam sampai mati. Saya menyaksikan. Kemudian kami memang pemerhati konspirasi, dan bagi saya PKI dengan apapun modus gaya baru ataupun yang lainnya itu merupakan bagian yang terintegrasi secara utuh kepada gerakan The Human Order atau dunia baru, atau kita sebut saja fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal ini mengikuti segala aspek yang menentang Islam dan kaum muslimin. Maka ketika kita memerangi PKI, artinya kita memerangi sistem Dajjal, kita memerangi bagian dari gerakan Zionis internasional. Karena Zionis ini akan memanfaatkan setiap paham, pemikiran atau gerakan yang menguntungkan kepada mereka, yang menguntungkan mereka dalam menghadapi Islam dan kaum muslimin, dan juga melumpuhkan musuh-musuh Zionis itu sendiri dan membantu mereka dalam upaya mengcover semua pergerakan mereka. Sehingga jangan salah, ketika PKI ini sedang dipermasalahkan, sebetulnya mereka mengalami keuntungan. Artinya clandestine mereka atau pergerakan mereka yang bersifat clandestine itu tertutupi dengan adanya isu-isu ini. Maka saya yakin sekali lagi, memerangi PKI artinya memerangi bagian dari pergerakan Zionis internasional. Karena PKI atau komunis dengan gaya barunya dan Cina sebagainya itu merupakan bagian dari The Human Order atau bagian dari sistem Dajjal. Untuk saya melihat hadis Rasulullah SAW mengatakan al-kufru milatun wahidah, kekafiran itu milatnya sama. Jadi apapun modusnya, PKI kah, komunis kah, kapitalisme kah, liberalisme kah, itu pada dasarnya merupakan bagian dari sistem Dajjal, sistem yang harus kita perangi dari zaman. Terima kasih, demikian. Dalam penelusuran saya, ini harus terakhir. Dalam penelusuran saya itu, seluruh negara yang akhirnya menjadi bulat di negara komunis, mereka melalui 3 kali kudeta. Sebutlah Rusia, ketika dulu ada Tsar yang agung, terus ada beberapa kali yang ketiga, Lenin berhasil mengkomuniskan Rusia. Dulu tahun 900-an masih ada sistem kerajaan Cina. Yang kemudian tahun 1949 Moskow berhasil mengkomuniskan total Cina. Di negara-negara lain seperti Austria, Polandia, Yugoslavia itu mereka ternyata menurut bacaan saya di kali yang ketiga mereka bulat menjadi komunis. Justru saya sedang agak was-was kalau merujuk saja salah satu buku yang berjudul Bahaya Komunisme yang ditulis oleh Profesor Dr. Wardinopa dan Profesor Zainal Abidin Ahmad di halaman 21 di alinea keempat disebutkan bahwa kegagalan pemberontakan 48 merupakan sebuah warming up repetisi. Kegagalan pemberontakan tahun 65 merupakan general repetisi. Kita akan melakukan
kudeta yang ketiga, dan itu dibuat oleh almarhum Bahdun Lopa itu tahun 1967 dan terbitan terakhirnya tahun 1982 yang kemudian beliau meninggal dengan cara yang sama-sama kita pahami. Mungkin yang perlu direspon oleh Ustaz Ahmad Baikuni, ini hawa-hawa ini bisa menjadi langkah yang ketiga. Kalau sampai mereka tidak bisa kita tahan, kita tidak bunuh, tidak kita kalahkan, maka bisa secara perjalanan duniawinya negara Indonesia bisa dikenal sebagai negara komunis secara de facto dan de jure. Sejauh mana kemungkinan ini bisa kita baca dan kita mesti bagaimana? Ya. Kemungkinan Indonesia akan menjadi negara komunis itu sebetulnya bukan kemungkinan lagi. Ini sudah juga bukan merupakan teori konspirasi, merupakan fakta konspirasi bahwa memang negara kita sedang digiring kepada negara komunis. Justru sekarang yang muncul tentang haluan Indonesia, ada haluan ideologi Pancasila. Ini sebetulnya merupakan satu gerakan yang sangat masif dari mereka untuk menguasai Indonesia. Hal ini tentunya merupakan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa kita akan berperang dengan satu bangsa, ya, kata Rasulullah. Datakum satu atau kotil kauman sigoro ayun zulu ahma zulfaul fajul kalbajib. Kalian akan berperang dengan satu bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek dan wajah mereka. Kenapa berperang dengan bangsa mereka? Karena memerangi ideologi mereka. Karena mereka ini memang menjadi sumber makar di akhir zaman ini. Sehingga semua kekuatan itu mereka akan muncul memerangi Islam secara bersama. Maka saya menyampaikan pada rekan-rekan, terutama pada Ustaz Tanjung, tetap istiqomah tetap menyampaikan kebenaran tentang komunis, bahwa mereka sedang akan berada di puncak kekuasaan mereka untuk episode yang ketiga. Tapi saya yakin, saya apapun mereka bergerak, mereka tidak akan bisa menguasai Indonesia karena ada kita, insya Allah. Kita ada para ulama, dan insya Allah ini merupakan satu cara Allah untuk memuji kita. Barangkali adanya komunis dan bergerak di Indonesia ini merupakan satu wasilah Allah untuk menghantarkan kita kepada posisi yang mulia. Suatu saat ketika saya berkunjung ke Palestina, beberapa ulama saya tanya, ada 3 ulama yang saya tanya, baik dari ketua Rabitul Ulama Palestina, Syekh Ali Akbar Basir, dan wakilnya Dr. Syekh Abu Bakar Al-Mubidah, dan juga imam besarnya Dr. Yusuf Al-Sunai. 3-tiganya saya tanya tentang pandangan Indonesia ke depan. Dia mengatakan bahwa ala kulli biladil muslimin alladziina yaquluna Islam adila, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia, antum ya Indonesia, kalian Indonesia yang dulu Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan barangkali ini adalah peluang dari Allah. Perang kita melawan komunis ini merupakan cara kita untuk menjadi negara yang terbaik, memimpin kebangkitan Islam dunia, memicu kebangkitan Islam. Amin. Baiklah, baik. Demikianlah buat para saudara-saudara semua, para sahabat dan kaum muslimin. Subhanallah, pada hari ini qadarullah, sebuah ketentuan Allah telah mempertemukan saya Alfian Tanjung dengan Ustaz Ahmad Baikuni. Semoga pendokumentasian ini menjadi bagian daripada regulasi edukasi yang bisa kita lakukan, dan juga langkah-langkah ke depan bahwa kita tidak akan membiarkan musuh-musuh agama ini semaunya saja menganggap kami ini adalah orang-orang yang tidak sanggup melawan mereka. Bersama Allah kami pasti akan mengalahkan kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.